Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. La ilaha illa anta ya Rabb, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Berkahi majelis ini ya Allah, tuntun kami dengan niat, ilmu, amal yang kau berkahi. Bukakan hati kami agar yakin padamu ya Allah, agar istiqomah dalam keyakinan ini ya Allah. Jangan cabut nikmat iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf saya terlambat hadirin. Apa kabar? Kita mulai ya. Silakan. Mari dulu mengulang satu yang lalu, baru kita maju. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 128 halaman 103 kitab Al-Hikam. Lamma alima haqqu minka wujudal malali lawwana laka ta'ati wa alima ma fika min wujudi syarahi ahajaraha alaika fi ba'dil awqat liyakuna hammuka iqamatas sholati la wujudas sholati fama kullu musallin muqim. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau mudah jemu, maka Allah membuat bermacam-macam cara taat. Dan ketika Allah telah mengetahui bahwa engkau juga bersifat rakus, maka dilarang melakukan sholat dalam beberapa waktu, supaya semangatmu tertuju pada sempurnanya sholat, bukan sekedar sholat. Sebab bukan semua orang yang sholat itu sempurna sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita tahu persis kita ini sangat beragam, keilmuan kita beragam, masa lalu, latar belakang. Ada yang orang tuanya tidak tahu agama, ada yang sedikit ilmunya, ada yang banyak, ada yang mu'alaf. Benar? Beragam sekali kita ini. Dan juga Allah tahu sifat-sifat kita. Kita tuh suka jemu, tapi ada juga kalau yang lagi semangat tuh semangat. Nah, Allah yang maha baik mengatur sedemikian rupa. Sholat ada yang ditambah dengan sholat sunnah, tapi juga ada yang dilarang pada waktu-waktu tertentu supaya kita tidak berlebihan. Karena yang Allah sukai itu adalah khairul a'mal adwamuha wa in qall. Amalan yang paling Allah suka itu yang dawam walaupun sedikit. Jadi tidak harus fokus ke jumlah, tapi fokus ke istiqomah dan kualitas. Banyak orang sholat, tapi kalau mau jujur, kalau dihitung tingkat kehusuannya agak kurang. Tidak sedikit orang yang sibuk sekali dengan jumlah, tapi kurang banyak yang sibuk dengan kualitas. Benarkah? Seperti barusan saya dengar zikir. Mungkin ada yang nanya, Pak Amang gak pernah zikir seperti tadi. Saya juga zikir, cuman kalau sama-sama agak dipelankan. Ya, itu tadi zikir khas Ustaz Arifin Ilham. Ya, saya juga lagi merasa bersama Ustaz Arifin. Mungkin kalau yang sering menyimak ceramah saya agak jarang melihat saya zikir begitu ya. Paling saya mengajak, ayo kita istighfar, astagfirullah.
sama-sama mudah-mudahan baik ya. Tapi saya juga lebih suka zikirnya Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dengan harapan jangan sampai kita sibuk dengan lisan tapi tidak ikut hati. Seperti barusan bagus tuh zikir subhanallah walhamdulillah. Kalau saya ngebayangin Ustaz Arifin Ilham jadinya salah saya ini lagi sholat. Nah, makanya usahakan zikir itu pakai rasa, seperti mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak yang mengucapkan, tapi apakah hatinya ikut? Tidak. Misalkan begini, Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya padamu. Wabarakatuh, semoga Allah melimpahkan keberkahan bagimu. Berapa banyak salam kita yang punya isi? Mana kira-kira yang Allah sukai? Yang sekedar mengucapkan salam atau hati kita ikut mendoakan orang yang kita salami? Itu teh pertanyaan, hadirin jawab. Nah, ini kita kadang-kadang amal banyak yang kita lakukan, tapi si tenaganya itu enggak. Kayak sholat, khusyuk tidak khusyuk tetap kita lakukan kan? Atau barusan zikir, ingat ke Allah, mulut tetap subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Ini serius hadirin. Kita banyak melakukan amal tapi bobotnya, kualitasnya tuh kadang kita enggak terlalu serius. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang juru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh lihat hati kita, Pak. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang mendengarkan apapun yang terucap, tahu apa yang ada di hati, tahu apa yang di pikiran, tahu setiap lirikan mata. Allah Subhanahu wa taala tahu segala-galanya. Nah, kalau kita enggak fokus ke kualitas, kita enggak dapat tuh inti daripada ibadah ini. Benar? Tenang aja, benar. Mumpung sederhana pertanyaannya, jawab. Ya begitulah. Karena waktu kan seperti air mengalir, sungai Ansido udah lewat aja. Nah, amal juga gitu, Pak. Yang barusan kita lakukan udah gak akan keulangi lagi. Sholat subuh tadi itu seumur umur gak akan pernah terulang subuh yang tadi. Gimana subuhnya? Berkualitas atau tidak? Nah, mari kita pakai isi gitu. Kalau kita jangan kayak pepesan kosong lah gitu ya. Halo? Itu tidak nih. Udah mah waktu kita dikit, banyak aktivitas, banyak kesibukan, banyak kewajiban, dan kita tetap melakukannya. Kayak ibu yang punya suami misalkan bersikap baik ke suami, jangan nanggung, jangan hanya sekedar Pak makan Pak, pakai hati Pak, silakan. Gitulah, nggak tahu gimana. Saya mau cerita sedikit, takut hilang, nggak jadi amal. Ceritakan jangan. Nah, khas orang Indonesia. Jelas saya takut hilang jadi amal, suruh cerita. Takdir istri sakit, yang di Jakarta harus jelas dulu yang mana ya. Satu sedang umroh, satu di Jakarta, udah pasti ini, udah ada ketentuan Allah. Demam, kemarin dibawa ke rumah sakit. Yakin ini pasti Allah yang ngatur. Ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Surat Al-Hadid ayat 20. Ini kalau sakit. Tapi bagaimana memaknai sakit ini sebaik-baiknya?
Jangan sampai sakitnya iya, saya juga ikut nemenin, ikut jaga, tapi nggak dapat esensinya. Ini kayak rugi, benar? Ini malam sakit, ada demam, ada menggigil, semuanya itu harus jadi poin di sisi Allah. Ya, lahir batin tuh harus dapat, bukan hanya sekedar nunggu nyuapin, tapi sing pugu nyuapin deh, makan dulu enak, misal gitu ya. Kasih minum sing pakai hati, mijitin sing pakai hati. Nah, bisa aja kita mijit ya, tapi hati enggak, jadi enggak bernilai, benar? Ah gitulah. Misal seperti itu, silakan. Ya. Betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, jadi kalau ada musibah, ini pun harus dapat nih, jangan sampai dapat kejadiannya nggak dapat poinnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sudah ada tuh jadwal sakit. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian jangan terlalu berduka cita terhadap sesuatu yang luput darimu. Misalkan mau jadi gubernur nggak jadi, itu nggak usah terlalu sedih, dan nggak ada ketulis di sana. Atau adek menjelang menikah ternyata jadi menikah si calonnya itu dengan sahabat. Nah, dia bagiannya sudah. Gimana lagi, dan catatannya dengan itu ya. Ada bagian jatuh cinta sama dia, nah dia bagian nikah sama itu. Aduh, nyesek atuh, tobat. Nah, dan kalau dapat sesuatu nggak usah berbangga diri, lah udah ketentuan Allah. Bukan karena jago kita ini, wah ini naik jadi dirut, ini jadi dirjen, ini jadi menteri. Wah, bukan karena pintar-pintar amat, Pak. Karena Allah mau aja. Gitu hadirin. Halo? Ya, juara ini, juara itu memang udah ada ketentuan. Makanya kalau bertanding mah tidak penting jadi juara, yang penting jadi amal. Halo? Setuju nggak sih? Ilmu sodaqah tilawatil Quran, gak ada.
Alhamdulillah kami santri ikut musabaqah atau ikut, yang penting jadi amal. Menang gak menang mah gak penting, yang penting jadi amal. Buat apa dapat piala gak dapat pahala? Piala mah plastik, pahala mah bisa jadi surga. Gimana kalau menang? Ya berarti udah ketentuan Allah menang, bukan karena hebat. Nah, kalau Allah mau mah lagi ngaji diselipkan aja suaranya ya, les dihilangkan sedikit memorinya, les lupa, gampang bagi Allah ya. Atau dibuatnya mulas, udah beda fokus. Ibu juga jangan centil ya kalau suami dapat jabatan dan sebagainya. Biasa-biasa aja. Kalau suami kolonel, ibu mah istri ya, bukan jenderal, biasa aja. Sing tawadu, wah itu hebat, anaknya cakep-cakep. Jangan siapa dulu orang tuanya. Justru kata orang tua, justru orang tuanya kurang cakep ya dari ini kan nyesek ya. Pokoknya mah tos ayah di sisi Allah. Sama ketika sakit juga, ini udah tertulis di lauh mahfuz. Hadapi dengan baik, sing sabar, sing jadi amal soleh, sing jadi penggugur dosa, sing banyak hikmah yang didapat. Jadi isi yang kita dapatkan. Itu esensi maksud dari ceramah ini. Jelas hadir? Seperti sekarang di Jakarta ada pilkada seperti ini. Terus kalau kita hanya sibuk aja ini itu, tapi nggak ada perubahan pada diri kita, mulut nggak semakin bagus, ibadah nggak semakin bagus, terus apa gitu kita dapat apa? Dan yang jadi nanti apa yang sudah ditetapkan Allah. Kita mah amal membroadcast harus yang bagus, yang benar, jangan hidup dipenuhi dengan kebencian, benar? Tidak usah ngebully. Kalau saya dibully mah ya apa-apalah ya. Oh, yang membuli gak akan ketuker takdir saya dengan bulian orang. Rezeki saya tetap sesuai dengan rencana Allah, kemuliaan tetap. Yang membuli ya kasihan dia dapat nasi kebuli ya, dosa ya udah kita doain bulian itu supaya telah liar ya. Begitu. Jadi intinya, ayo kita tidak hanya fokus kepada ritual lahiriah, aktivitas lahir yang enggak ada esensinya. Kita mulai fokus kepada harus dapat nih, gitu. Ibu mau dikasih uang oleh suami 5 miliar, 5 miliar agak susah, 50 juta, mau enggak? Tapi dilemparin ke wajah ibu, mau tetap ya? Uangnya uang logam bu. Ibu menikahnya dapat 500.000, tapi suami teh kan ngasihnya sing pakai perasaan. Terimalah jerih payah. Aduh esensinya ya. Daripada nih 50 juta, yuk pakai uang logam. Kan gepeng istrinya. Terlalu jauh lah perumpamaan. Terusin silakan kita lanjut nomor 129. Pasal ke-129. As-salatu tuhradul lil qulub min adnasid dunub wastiftahul libabil ghuyub. Salat itu sebagai penyucian hati dari kotoran dosa dan untuk pembuka pintu gaib. Ini ke salat nih hadirin. Insya Allah kita semua melakukan sholat ya. Tapi efektivitas sholat bagi diri kita kadang kurang maksimal. Kenapa? Karena kita tidak maksimal melakukannya. Sholat itu kunci hadirin ya. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi kualitas kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebanding dengan kualitas zikrullahnya. Karena kalau kita ingat Allah, Allah tahu apakah ingat dengan akal, apakah ingat dengan hati, apakah lisan menyebut nama Allah, atau tubuh kita patuh ke Allah. Allah tahu persis ya, tahu persis.
Nah, hadiah bagian zikrullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat dia. Sebetulnya kita nggak ingat Allah juga, Allah pasti mengingat kita. Kan kita diciptakan dan diurus oleh Dia. Tapi akan diperlakukan spesial. Contohnya ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan ala bizikrillah. Camkan hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kan hati ini milik Allah. Huwallazi anzala sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah. Jadi hati ini kalau dibikin nyesek aja. Walaupun punya rumah lapang, hati dibikin sempit udah menderita tuh. Tapi walaupun kita, nauzubillah, bukan kita ya. Walaupun ada yang di dalam penjara sempit, tapi kalau hatinya dibikin lapang, udah gak ngepek. Walaupun dalam kesulitan yang besar, oleh Allah dikasih aja kelapangan hati, dia enak aja. Tapi kalaupun dikasih, wah dunia melimpah, kedudukan tinggi, popularitas, tapi hatinya dibikin sempit, nyesek, udah nyesek. Nah, zikrullah itu hadiah pertamanya adalah hati dibuat nyaman, dibuat lapang. Ini rezeki mahal hadirin, nggak bisa di apa-apain hati ini. Tidak ada vitamin pelapang hati. Serius, penderitaan itu kan di hati, Pak. Halo, masih ingat ilmu cemburu? Itu segitu sehat, lagi fitness, cemburu dan menderita. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, hati nelangsa, atos. Makanya gak bisa kemana-mana ini hati itu. Satu-satunya pemilik hati yaitu Allah. Cuman satu jalan tenang yang asli itu adalah zikrullah. Kalau gitu gimana? Kita nggak boleh mikir, harus mikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Masa sudah sering ini disebutin? Stres itu adalah karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikir apa aja? Mikir pilkada, langsung harus ingat Ali Imran ayat 26. Bukan hanya Al-Maidah ayat 51 saja ya. Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Gitu tiap kali mendengar kedudukan, pangkat, jabatan, langsung, wahai Allah Maha Raja, Maha Kuasa, yang Maha Kuasa atas segala kerajaan, Engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di dalam genggamanmu lah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Langsung jadi zikir ya. Tapi kalau ingat pilkada nggak ingat Allah, wah, jadinya suka emosi terus. Ibu ingat suami langsung ingat siapa? Nah gitu. Kalau yang udah ada ya. Gimana kalau yang belum ada? Apalagi itu ya. Mau minta ke siapa? Karena setiap lelaki kan ciptaan Allah. Nggak bisa jodoh kalau nggak dijodohin Allah. Oh, anggap gitu ya. Ini juga yang belum nikah. Kalau ingat belum nikah, ingat siapa? Ya, benar. Allah tahu nggak? Ada yang belum nikah di sini? Ibu yang jawab sih, saya nanya ke sini. Banyak ibu atau yang udah mau udah bu, giliran yang belum. Allah yang ngatur, nggak bisa. Dan nggak bisa diakalin tuh.
mau bersaing dengan wah dia bawa bunga, kan ada yang bersaing satu bawa bunga, kompetitornya bawa pot ya, wah pusing. Allah nggak jodohin kedua-duanya gampang, makanya nggak usah akal-akalan yang nggak ingat Allah, misalkan strategi ngedeketin adiknya, nggak ngepes ya. Justru adiknya ini cerdik, karena ada yang minat sama kakaknya itu banyak, maka kesini 50.000, sana 100.000. Hadirin, Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, pasti semua yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Makanya kalau ingat utang bagaimana? Bayar. Siapa yang bisa bayar? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah mustahil hutang saya kebayar. Nah itu udah mengecilkan kekuasaan Allah. Tidak boleh, karena bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mustahil. Kalau Allah mau mah nggak usah dibayar juga, bisa lunas. Gimana caranya? Itu yang ngutanginnya dibalikin hatinya oleh Allah, jadi ridho ke kita. Aneh, saya kesini mau nagih, tapi pas lihatmu jadi prihatin ningsih begini. Udah halal, beres. Mungkin dia pas ke rumah, kenapa saya halalin ya? Terserah dia ya. Pokoknya cuk tadi waktu di depan dia ngomong halal. Oh iya, Allah yang membulak-balik hati. Nah, masalah kita itu adalah dalam sholat itu, dengar ini ya, karena kita tidak menganggap semua kekuasaan dalam genggaman Allah, maka kita kurang menggunakan fasilitas dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, artinya pembuka pertolongan Allah. Jadi gini nih, kita tahu nih, kita banyak yang kita inginkan dan kita takuti, khauf, roja dan khauf, dan itu penguasanya cuma satu, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat itu adalah sarananya. Ini kayak sekarang ada Raja Salman, berapa banyak katanya bawa berapa triliun, tuh yang ratus triliun, dibanding dengan Tiongkok berapa kata itu ya, kata broadcast. Itu pertemuan tuh serius, terutama baiklah kami akan memberikan sumbangan, itu lebih fokus ya. Nah kalau kita tahu yang menentukan, maha menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti pertemuan dalam tanda kutip dengan Allah itu menjadi sangat serius. Saya mah yakin tuh setiap yang ketemu Raja Salman yang mau bicara tuh nggak mungkin ngelantur ngomongnya, ya kan? Benar? Nggak mungkin. Beliau sedang mendengar apa yang bisa saya lakukan. Itu gagal pasti pertemuannya. Berapa banyak kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, dan Allah itu memperhatikan kita sangat spesial, dan kita nggak serius. Itulah masalah terbesar kita. Ketika kita diberikan sarana untuk, maaf ya, kamu minta apa misalkan, dan kita ngomongnya ngelantur, kurumui kejebok, untung nggak ditabok juga, benar. Serius, saya berusaha ngajak itu menganalogikan bagaimana sholat kita. Kenapa kita nggak bisa sholat khusyuk? Karena kita belum yakin yang bisa nolong itu Allah, satu. Yang kedua, belum menyadari bahwa sholat itu fasilitas pembuka pertolongan Allah. Nah, kalau kita udah sadar ini pertemuan yang sangat penting, maka kita akan menjadi penting menghadapi sholat. Biasanya khusyuk itu untuk sesuatu yang kita anggap penting. Pernah lihat yang hijab kabul cuek? Wah, ada. Ada juga yang terlalu fokus, ada ya. Saya lihat di YouTube tentara menikah. Saya nikahkan Ananda dengan putri kandung bapak bernama Fulana dengan mas kawin sekian gram dibayar tunai. Siap. Salah ini.
Kan gitu Pak, ini bukan komandan pernikahan, fokusnya sholat. Ada yang begitu di sini? Enggak Ustaz, kalau kayak gitu Ustaz? Enggak. Nah, Bapak Ibu yang baik, jadi kata kunci sholat khusyuk adalah bulat, yakin yang nolong hanya Allah. Yang kedua, yakin sholat itu fasilitas penting mendatangkan pertolongan Allah. Kalau ini udah kepegang oleh kita, mau sholat itu jadi semangat Pak. Maaf ya, barusan mau ceramah sudah terlambat. Saya milih mending langsung duduk di kursi atau mendingan sholat sunnah dulu. Mana kira-kira yang lebih penting? Lah saya ngomong siapa yang nuntun kalau nggak dituntun Allah, betul? Makanya kalau bisa mah apa-apa tuh sholat, karena sholat itu zikrullah yang paling lengkap, paling komplit. Ini maaf saya ulangi ya, pasti dalam keadaan wudu kan? Zikrullah sholat itu suci, pasti ngadep kiblat kan? Kita zikir bisa di mana-mana, tapi kalau sudah sholat, kita wudu, kita ngadep kiblat. Dan takbir, tahmid, tahlil, tasbih ada dalam sholat komplit. Syahadat juga ada dalam sholat. Sholawat juga, salam juga ada. Ada Fatihah, Ummul Quran, ada ayat-ayat yang lain, itu juga zikrullah. Ada tasbih sambil ruku, tidak, agak jarang kita tasbih sambil ruku kecuali dalam sholat. Ada tasbih sambil sujud, ini hanya ada dalam sholat, benar? Dan ada doa di antara dua sujud, dan doanya itu lengkap. Kalau kita ingin ampunan, jelas dalam sholat itu ada Rabbi firli. Tenang ya, saya dulu ya. Maksud saya mau satu-satu. Dasar saroleh ya, alhamdulillah. Pengen diampuni Allah, langsung kita ingat sholat. Karena sholat itu ada ampunan. Ingin disayang Allah, dirahmati Allah, urusan kita dimudahkan, diurus oleh Allah, itu warhamni. Udah, kalau dapat dua ini aja udah selamat kita Pak. Wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya Allah tidak mengampuni dan tidak merahmati, pasti kita rugi. Kalau dapat Rabbi pilih warhamni diijabah, udah gak ada ruginya tuh Pak hidup. Aduh, banyak keperluan, saya perlu ketenangan, saya perlu rezeki, perlu uang, perlu kecukupan, perlu informasi. Wajburni, cukupi ya Allah. Dan siapa yang menyukupin kita? Yang tahu keperluan kita. Makanya saya tidak mendapati ya Allah kayakan diriku, enggak tuh, cukupi. Benar? Karena kita tidak perlu jadi orang yang kaya harta, tapi yang penting tiap perlu bukan ada, cukup. Pasti baru datang tuh yang nyebut ada. Sok sekarang ibu perlu 2 juta, adanya 2.000, gimana? Kan stres, sepatu banyak tapi nggak ada yang cukup, gimana? Yang penting mah bukan kaya, bukan banyak, tapi perlu buat makan, perlu buat sedekah, perlu buat anak sekolah, perlu buat beli rumah, buat beli apartemen, buat beli tas baru. Waduh, ini pas kita mas kantong kresek juga sama aja Pak lah. Perlu buat ke Mekah cukup, buat sedekah itu ada keperluan bangun masjid 25 miliar cukup. Dan yang penting mah tiap perlu cukup.
Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Dasar pengen kan. Sudah habis belum waktunya? Nah, cara menjawab tidak usah emosi begitu. Saya kan bisa belum. Itu kan enak. Belum. Tenang. Terus saya juga punya jam ya. Hanya mengetes emosional aja. Jadi hadirin, wajibul nih, ingin tidak diremehkan, ingin mulia dunia akhirat, sholat, warafa'ni, angkat derajatnya oleh Allah. Ingin rezeki itu jangan ngunci ke uang ya, juga jangan ngebayangin gaji dengan rezeki beda kapling. Kalau gaji itu hanya bagian daripada rezeki. Gaji itu bentuk uang biasanya. Kalau rezeki luas sekali ya. Kalau gaji biasanya udah ditentukan. Kalau rezeki enggak ditentukan. Kalau gaji udah ketahuan tanggalnya ya. Benar? Kalau rezeki mah sesuka Allah, enggak jelas tanggalnya. Unlimited. Kalau gaji cepet habis ya. Bahkan belum juga diterima gajinya sudah habis duluan. Tapi kalau rezeki mah nggak ada habisnya. Kalau Allah mau ngasih mah barokah, betul? Kalau gaji bisa dicuri orang, kalau rezeki nggak ada yang bisa nyuri. Makanya nggak usah sibuk dengan gaji. Dan ada juga orang yang tidak jelas gajinya, tapi jelas rezekinya. Kalau rezeki mah kita nggak akan mati sebelum jumpa dengan jatah kita. Kalau belum jumpa semua, nggak mati-mati tuh. Ini serius Pak, ini penting pemahaman ini. Ini misalkan kita nanti kalau udah tua ya Pak, jadi kembali kayak zaman dulu. Mau ke dapur, mau kemana kek? Mau ke dapur. Kakek duduk aja, saya bawain. Datang tuh rezeki. Karena Allah tahu kita udah susah ke dapur, dari dapur datang sendiri. Oh makan, kakek tangannya goyang-goyang, susah makan, disuapin ya, masuk sendiri. Ya, karena Allah tahu tangan kita udah nggak bisa menyampaikan. Nanti Allah gerakkan tangan yang lain. Kenapa kek? Susah nelen ya? Iya, nah. Diinfus. Masuk ke sini Pak. Kalau di sini udah macet ya, susah. Allah kasih masuk lewat infusan. Gitu. Nanti lama-lama, kakek. Nah, berarti habis rezekinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau belum waktunya, belum rezekinya habis, hidup baik gitu Pak. Jadi jangan risau, ya. Kakek-kakek tenang. Iya. Tapi kalau bisa mah, kalau saya mah pengen tua, gak usah nyusahin siapa-siapa. Ya, ajalah daripada nyusahin anak cucu mending meninggal betul? Sebentar lah nyusahinnya, sehari, setengah hari aja. Karena ada yang nggak nyusahin sama sekali, betul? Nggak susah bukan berarti yang sakit sebelum meninggal itu nyusahin. Karena boleh jadi itu ladang amal bagi anak cucunya untuk bisa dapat pahala ya. Tapi kalau bisa mah jangan nyusahin. Kenapa jangan nyusahin? Coba pernah dengar begini, ada yang tanya kepada Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepadanya. Ya Amirul Mukminin, kalau saya berbakti ke orang tua saya habis-habisan sesuai dengan bagaimana orang tua saya ngurus saya akan urus orang tua saya. Apakah sama pahalanya? Tidak. Kenapa? Coba tidak. Karena kalau waktu engkau kecil, kalau engkau sakit, orang tua akan sungguh-sungguh berusaha supaya engkau panjang umur. Tapi kalau orang kita udah tua sakit, belum tentu anak-anak kematian kita panjang umur. Benar?
Tanya udahlah, ngobrolin mati begini jadi rada horor hati. Makanya sholat. Ingin rezeki, sholat. Jodoh termasuk rezeki, ya. Sholat. Ingin petunjuk, ini petunjuk penting. Wah ini, aduh saya bingung nih, beli itu jangan. Sholat. Aduh saya bingung nih, milih jodoh yang mana nih? Sholat. Ini pekerjaan yang diterima yang mana nih? Sholat. Saya harus ngambil keputusan nih. Sholat. Karena wahdini di sana ada petunjuk. Makanya orang yang sibuk ngambil keputusan tanpa sholat dulu, itu bisa kecewa tuh. Termasuk mau bikin WA misalkan, ya. Sholat dulu. Lebih aman kan? Kalau keputusannya strategis atau lagi jengkel gitu ya, sholat. Jangan ngambil keputusan di waktu marah, jangan menyebutkan janji di waktu gembira. Ini masalah orang kan di situ, Pak. Kalau lagi happy, happy ya kamu nanti diumrohin. Oh bapak aja belum ya, ini malah gembira saja. Harus hati-hati. Lagi gembira orang hilang kontrol, lagi marah orang juga hilang kendali. Makanya kalau lagi gembira jangan sibuk mengobrol janji. Kalau lagi emosi jangan mengambil keputusan cenderung tidak adil. Wahdini wa'afini. Ingin sembuh juga sholat. Serius nih Pak, kita jarang ngebayangin sholat itu sebagai sarana kesehatan. Di sana ada wa'afini. Sehatnya juga bukan sembarangan sehat. Afiat itu sehat yang bisa dipakai taat. Ini saya lihat matanya pada sehat, tapi belum tentu afiat. Mata yang afiat itu pasti suka baca Quran dan enggak suka kelamaan baca WA, ya. Kalau yang kurang apa? Kenapa pada kedal begini? Saya tidak nyindir Pak, tapi banyak yang tersindir. Ciri-ciri mata yang kurang afiat itu lebih banyak baca WA daripada baca Quran. Jadi gimana dong, ya diafiatin. Ayo, jangan sampai wajah ibu bercahaya walaupun ditutup selimut, ya. Hati-hati hadirin. Afiat itu sehat yang bisa jadi taat, dan itu lewat sholat. Jadi kalau sakit juga punten ya, bukan berarti sholat saya sudah bagus. Tapi ingat waktu zaman tahun lalu itu, waktu ditakdirkan sakit, ingat? Itu kan suhu dari 35 turun 34,5, turun 34, udah dingin tuh. Saya ingat cerita orang-orang kalau meninggal tuh dingin dulu dari kaki. Dan memang kaki udah dingin. Ada tuh di sana dokter, saya sudah sangat dingin kaki saya. 34 turun lagi 33, sekian. Wah udahan. Pamit ada. Sebelumnya udah ada obrolan juga bahwa kalau sudah hipoterm itu katanya sudah susah dinaikinnya lah. Pas sudah 33, dingin. Udah pamitan. Ini yang terakhir. Pesen ke yang ada di sekitar tuh. Pada nangis. Ya saya minta dikubur di mana. Ini banyak doakan, gak usah berlarut dalam kesedihan karena sudah waktunya. Waktu itu mah udah merasa udah dekat. Pas dilihat lagi 32,7, udah dingin sekali. Terus gimana saya mikir, udah pada nangis kita. Tapi mikir juga, posisi apa nih meninggal yang paling enak ya? Itu asli tuh lihat ke pintu juga, udah datang belum. Rada-rada lihat pintu, aduh gimana malaikat mautnya dari mana? Tapi ini di masjid, di mihrab ini. Udah lama, sudah dingin gitu. Dokter juga ada janjian, pokoknya dok jangan bawa saya ke rumah sakit. Apapun yang terjadi saya ingin meninggal di sini di masjid ya. Saya 9 tahun tinggal di sini, saya ingin di sini. Tuh telepon sama telepon sini, ini pada nangis. Tapi ingat sholat, duduk aja.
sambil sholat udah gak bisa berdiri ya, sambil gelese duduk di bawah gitu. Sholat, aduh mungkin itu sholat terbaik seumur hidup ya. Dan perasaan udah bakal meninggal ya. Saya pengen yang bagus gitu, Fatihahnya juga nangis aja. Pas sujud juga, mudah-mudahan ini di sini kan tetap. Saya suka dengar cerita kan meninggal lagi sujud juga. Ini beneran hadirin. Saya takutnya Allah tahu yang sebenarnya terjadi ya. Sujud dilama-lamain. Enggak ya lebih pilih walhamdulillah. Sujud lagi dilama-lamain gitu. Duduk lagi tahiyat aja beres tuh 2 rakaat. Selamat, wah langsung periksa lagi sini termometer, kasih minum air hangat, wah segala macam. 2 rakaat lagi, masya Allah. Selesai 2 rakaat yang kedua, suhu naik jadi 35 derajat. Kata dokter, ini mah nggak pernah kejadian. Cuma satu-satunya yang kejadian katanya. Ini mah penyakit kiai katanya. Lolos tuh alhamdulillah. Dari 32,7 terakhir di itu tuh udah kan jantung katanya udah susah ya. Saya sih nggak begitu mengerti lah. Yang kerasa memang udah dingin sekali. Mungkin ini ya fadilah sholat. Gimana Ustaz? Kan di sana ada wa'afin sholat. Mungkin menyebut afininya agak lebih khusus ya. Dan wa'fu anni. Kalau ini suka sekali nih wa'fu anni ini. Karena apa? Kalau Rabbi firli itu dosa kita tuh ditutup. Jadi nggak bahaya untuk dunia kita, nggak bahaya di akhirat. Tapi ketemu nanti di akhirat tuh ketemu kita dengan dosa-dosa. Cuma kalau kita sering istighfar dikasih hijab. Jadi pasti lihat tuh orang-orang nggak lihat hitungan dengan kita, tapi kan tetap gosong ya, malu aduh astagfirullah ya Allah, jangan saya aduh jangan dilihatin lah ya Allah, tetap malu ya. Nah, wa'fu anni al-afu itu seperti orang yang jalan di padang pasir, nah tapaknya itu dihembus oleh angin jadi nggak ada bekasnya. Nah itulah Pak pentingnya sholat itu membuat aib dosa kita di dunia nggak ada, file di akhirat nggak dibuka. Makanya doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu tuh membuat semua file aib dosa kita dihapus. Di akhirat juga nanti nggak dihitung. Mau begitu nggak? Oh yang kasihan mah yang jarang istighfar Pak. Kata anak-anaknya, bapak asli juga kuning ngacokin gosong Pak. Ibu juga, ini ibu teh pakai kerudung kayak gitu, astagfirullah. Ibu SMA-nya kayak gitu mungkin. Lihatin nih, apa jadi pada merah begini wajahnya? Saya juga tegap Pak, kalau dibuka di akhirat nanti ibu-ibu pada lihat, silakan. Makanya sholat itu sih bagus supaya efektif jadi penghapus semua aib dan dosa. Cukup segitu. Ini mah bukan pertanyaan Bu, ini pernyataan. Emang ngelawan wae jamaah hadirin. Ayo nanti tingkatkan kualitasnya ya. 1, yakin yang menolong hanya Allah. 2, yakin sholat itu menjadi sangat penting. Sangat penting karena ini sarana utama kita bisa mendapatkan pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ingin sesuatu sholat, ingin tenang sholat, ingin jalan keluar sholat, ingin ngambil keputusan sholat, gelisah sholat, cemburu sholat, takut sholat, pokoknya apa aja ke sholat. Dan sholatnya itu yang enak. Yang enak itu adalah yang pasti komunikatif ya. Makanya Fatihah itu yang enak. Bu, Pak, coba nanti Fatihahnya dicoba yang bagus ya. Nanti pas duhur Bismillahirrahmanirrahim. Karena kan dijawab oleh Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam. Dan Allah menjawab itu, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, wahai yang maha pemurah, wahai yang maha penyayang. Lalu Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu wahai Allah kami beribadah mengabdi. Hanya kepadamu wahai Allah kami memohon pertolongan. Itu harus ada di hati untuk bicara itu tuh. Lalu Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, jalan orang-orang yang sesat. Amin. Kabulkan ya Allah bagimu apa yang Kau minta hambaku. Diijabah tuh. Kan kita perlu petunjuk Pak, supaya benar hidup ini, betul tidak? Ini kemarin ada salah seorang di Australia yang mendengar ceramah ini lewat Facebook dan dipraktekkan, dan sekarang kegemarannya tuh Fatihah Pak. Karena nikmat sekali Fatihah itu, merasa ini minta ya Allah hanya kepadamu, kami mengabdi hanya kepadamu, kami mohon petunjuk pertolongan, tunjuki ya Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, para nabi, para kekasih Allah, orang-orang yang beriman, bukan jalan orang yang Kau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Coba itu kan kalau menghibah gitu kan Allah tahu siapa yang Fatihahnya berisi atau enggak. Diijabah tuh Pak. Makanya orang yang sholatnya bagus Pak, banyak petunjuk dari Allah bagaimana hidup benar. Mau maksiat susah, mau taat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udahlah, kita mau dikasih sholat, benar? Orang lain nggak punya sholat, yang non-Islam. Loh? Ya udah segitu aja, stop, terserah saya segitu ya Bu. Sing enak, apalagi waktu sujud. Aduh, sujud kan saat kita yang paling dekat dengan Allah. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Engkau ya Allah, wahai yang maha tinggi. Sing rasa-rasakan. Menurut Rasulullah kan saat paling dekat kita dengan Allah itu saat kita bahasa Sunda mah ngulumruk, kening, tangan, telapak kaki sama di hadapan Allah pencipta langit dan bumi, penguasa segala-galanya. Harusnya kerasa sekali kita tuh makhluk yang gak ada apa-apanya, dan Allah segala-galanya. Baru doa, baru sujud lagi. Masya Allah. Selamat menikmati sholat. Silakan tukar pikiran ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Terima kasih. Mengerti ya, jangan suka mempersulit orang lain. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini jangan disorot ya, punten. Jangan disorot kameramen. Harus izin yang punya wajah. Iya. Saya Hikmah Nursyam, saya hadir di sini dengan suami saya. Alhamdulillah. Dan selalu berusaha insya Allah untuk bisa hadir dimanapun Bapak memberikan ceramahnya di sekitar DKI lah ya. Kami dari Serpong. Alhamdulillah. Terima kasih, silakan. Gini,
saat berada di masjid bersama dengan AA, rasanya begitu mudah gitu ya untuk perasaan tuh kok mudah ya untuk jadi baik gitu. Tapi begitu keluar dari masjid menghadapi kenyataan hidup gitu, kegelincir lagi. Jadi saya ngerasanya jangan-jangan saya ini munafik ya. Karena saat di masjid, saat dengar ceramah AA, saya pengen gitu jadi perempuan yang solehah. Tapi begitu keluar, gelincirnya kadang-kadang bahkan sampai banget tergelincir. Nah gimana ya biar menjadi istiqomah, biar bisa betul-betul menjadi hambanya yang terikat, terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi sambil saya mendengar pertanyaan ibu, sambil saya mikir, itu ibu dan nyindir saya, ya. Sama ibu, ini mewakili semua jamaah sebetulnya ya. Hanya lain-lain mah hanya terpendam. Nah, keluarnya lewat ibu. Betul begitu hadirin? Kalau nggak salah ada hadisnya Ustaz ya, tentang ada yang sahabat Nabi yang bicara, saya di dekat Nabi mah meni enak, nah jauh dari Nabi. Nah, kalau tidak salah Rasulullah itu mengingatkan, wah kalau engkau sama di dalam dan di luar, para malaikat menyalamimu. Jadi memang Bu, ini mah suasananya juga beda ya. Di masjid malaikatnya juga penuh, di sini yang mencurahkan rahmat, memohonkan ampunan, yang dibahasnya juga tentang Allah, yang datang ke sini juga yang mau ingat ke Allah. Faktanya di luar tidak semuanya seperti ini, benar? Dan itu pun adalah hal yang manusiawi. Jadi kita ke sini itu dicas Bu. Nah, di luar mujahadahnya, prakteknya, dan Allah memperhatikan. Jadi takdir ini ya, kita sekarang ngumpul di sini tuh pasti Allah yang ngatur. Nggak ada satupun yang hadir, yang menyimak, kecuali yang ditetapkan ilmu ini harus sampai kepadanya. Maaf, acungkan tangan. Ada yang baru the first time? Oh maaf, yang pertama kali kesini. Ada yang baru pertama kali? Bapak pertama, alhamdulillah. Demi Allah Pak, Bapak, Ibu yang pertama kali tetap Allah yang atur. Ya. Hari ini ada ilmu ini, semoga manfaat, harus sampai ilmunya. Sampai itu Pak. Jadi jangan risau. Nah, udah ini pasti dituntut oleh Allah, diamalkan enggak nih ilmu ini. Jadi tiap kali ilmu sampai ke kita itu pasti takdir Allah, dan Allah melihat kita mujahadah nggak ngamalin ilmu. Masalahnya adalah banyak orang yang senang mendengar ilmu tapi belum tentu senang bermujahadah mengamalkan ilmu. Innallaha ma'as sabirin. Ngerti anak-anak? Allah tuh sangat dekat dengan orang yang sabar. Makanya harus sabar jadi anak tuh gitu. Bayangkan itu, dalilnya jelas Quran. Cing sabar atuh. Jadi pelajaran apa ini? Udah tahu ilmu sabar, menyampaikan ilmu sabar, tapi yang kurang adalah mengamalkan. Titik kritis dari ilmu itu namanya mujahadahnya. Kan ada yang tahu itu mendengar, ada yang paham itu belajar, ada yang mengamalkan mujahadah. Nah, biasanya udah sampai dipaham tuh ke praktek tuh rada kurang. Itulah sebabnya ada beberapa suami yang mengeluh tentang istrinya yang rajin ke pengajian. Ibu mah ke pengajian teh kayak makan obat sehari 3 kali, tapi yang berubah cuma seragam katanya. Dan yang bertambah tuh cicilan. Nah, ibu nggak boleh emosi. Oh si bapak masih mending begini daripada istri berkeliaran. Jangan, itu teh Allah juga yang mengingatkan ibu lewat suami.
Nggak usah dijawab Bu, Bismillah Pak, bantu oleh Bapak doa ya. Itu kalau dikasih masukan teh tong ngalawan. Tetangga mah Pak nggak pernah pengajian sama sekali. Ya ini mah nggak ngobrolin istri tetangga, ngobrolin ibu, seragamnya banyak gitu. Nah, apa ketawanya dijiwai? Makanya saya di sini kan tidak pernah nyuruh pakai seragam, benar? Takut nambah seragam baru lagi Bu. Bu, pakai target Bu, pakai target ya. Udah, pokoknya minggu ini saya nggak boleh kehilangan sholat seenaknya. Harus bagus sholat saya, walaupun 2 rakaat, bacaannya pendek tapi kualitasnya tinggi. Pakai target tiap sholat, habis sholat evaluasi. Oh tadi saya jebolnya di apa? Fatihah, cuma inget aminnya aja. Wah ini mah kacau sholat barusan mah, inget apa? Inget assalamualaikumnya aja. Wah itu paling gawat ya. Ada yang sujudnya lama karena mikir, aduh sujud ke-1 atau kedua. Ada. Nah, kalau buruk sekali misalkannya Fatihahnya buruk sekali kan Allah tahu tuh. Kita tiba-tiba selesai aja Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh kalau gitu mah ulang karena nggak bagus ya. Yang bagus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sing dapat tiap baca, tiap ayatnya dapat, itu enak. Terima kasih. Gitu ya Bu. Pakai target Bu. Kita ngebahas anti marah target seminggu. Karena kalau nggak pakai target, kayak Mamana nggak pakai target, tetangga yang ngejerit Pak. Ya. Selanjutnya ada dulu jam berapa sekarang? Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya cara ini sambil meneteskan air mata dan saya jujur terbuka saja Pak. Karena saya yakin semua saudara saya di sini ada yang dirahasiakan. Beberapa tahun yang lalu anak saya wanita bercerai karena suaminya, jadi dia cerai dengan inisiatif dia dan saya dukung penuh. Nah suaminya yang tadi waktu akad nikah saya sebagai orang tuanya dan kalimat syahadat, tapi sudah beberapa tahun sudah itu dia murtad Pak. Bahkan saya panggil ke rumah, dia tidak percaya Nabi, tidak percaya Nabi Nuh, segala macam itu. Saya cuma kasih nasihat, itu di luar jangkauan Anda, itu udah ilmu gaib, jangan kamu, saya juga tahu jawaban. Tapi saya nggak percaya. Akhirnya dia nggak sholat lagi, apalagi puasa, jadi dia murtad sama sekali. Begitu saya bilang tinggalkan anak saya, kembalikan ke saya, dan dia lakukan Pak. Ya. Dan alhamdulillah, tanda petik sampai hari ini dia tetap murtad. Itu terjadi 6 tahun yang lalu. Setiap malam, setiap sholat saya berdoa untuk anak saya supaya dapatkan jodoh Pak. Selain ikhtiar tentunya Pak ya. Nah pertanyaan saya Pak, adakah kiat selain doa Pak dan ikhtiar yang lebih mujarab dan tanda petik lagi Pak? Baik. Karena ini sudah bertahun-tahun, tetapi saya tetap yakin jodohnya yang kedua ini akan dikaruniai oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perpisahan itu, talak itu tidak semuanya buruk. Talak juga ada bahkan dalam Al-Quran, salat at-talak ya. Jadi kalaupun nyambung bisa membuat murka Allah, maka bisa insya Allah menyelamatkan. Kalau suaminya murtad begitu, maka Bapak melakukan tindakan yang benar ya, dan itu pun insya Allah sudah tertulis di Lauh Mahfuz Pak ya. Jadi tidak usah risau, karena itu ujiannya memang mendapatkan jodoh seperti itu. Lalu bagaimana sekarang langkah selanjutnya?
Surat Nuh ayat 10. Surat Nuh ayat 10, di sana ada perintahnya. Bagaimana supaya kita dapat, bukan kita, bagaimana supaya diberikan rezeki yang melimpah, hujan lebat, rezeki melimpah, dan anak dibanyakkan. Tentu kalau perintah karunia banyak anak ini pasti ada pasangannya, ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Nah, di sanalah perintah untuk memperbanyak istighfar, Pak. Istighfar itu mohon ampun. Yang ingin punya anak, juga yang agak susah punya anak, coba perbanyak istighfar. Nah, kalau yang belum punya anak karena belum punya jodohnya, ya udah jelas ya, istighfar. Apakah mungkin begini, Pak, setiap orang itu benar-benar dalam pengawasan Allah setiap saat. Harus berbaik sangka terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti semua perbuatan Allah ini maha baik, ya. Dan satu-satunya yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh saya menganjurkan bapak, ibu, anaknya terus memperbanyak tobat, istighfar, tobat, jaga pandangan, jaga sikap, perbanyak tahajud, banyak sujud tadi ya. Dan minta wae ke Allah, Pak. Doanya surat Al-Furqan ayat 74 ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa lain Ustaz untuk dapat jodoh? Untuk Ustaz dulu gimana? Langsung ketawa. Surat Al-Qasas ayat 24. Ini untuk yang ketawa santri ini. Itu Pak, Al-Qasas ayat 24. Ustaz masih mengamalkan nggak Ustaz sekarang? Istighfar, Pak, ya, perbanyak sedekah, perbanyak sholat, jangan lepas tahajud. Tahajud itu minta, Pak, jangan ragu-ragu, minta aja, Pak. Allah juga udah tahu kok ya semuanya. Cuman kalau kita minta, maka Allah lebih suka, karena doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Alhamdulillah kami ikut mendoakan, Pak. Semoga, saya senang melihat bagaimana Bapak begitu memikirkan, peduli kepada anak. Ada berapa anaknya, Pak? Berapa? 4 ya, alhamdulillah. Ya, semoga semuanya soleh Pak. Tuh gitu, Bu, Bapak mah nggak pernah berhenti memikirkan anak ya. Saya juga sudah 5 Pak anak yang nikah, 6 lagi Pak ya. Biasa aja, jadi biasa aja. 11. Aduh, itu hunting buat menantu saya pas sama mikir cocok itu. Minta ke Allah, ya Allah, kalau mudah, kalau baik mudahkan, kalau enggak jauh gitu. Udahan, Bu, udah hampir duhur. Ibu mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya Pak, maaf ya Pak ya, silakan. Saya ibu dari 4 orang anak. Sekarang sudah pensiun, kerja lagi. Pada waktu anak saya masih kecil-kecil, itu mudah sekali diatur ya. Ketika dengan azan sudah berangkat sholat atau ke masjid. Tapi begitu mereka sudah bekerja, kok ke masjidnya jadi berkurang gitu. Mereka tetap anak baik, sholat juga, tadarus juga. Tapi untuk ke masjidnya ini, untuk berjamaah di masjid, alasannya, aduh mah aku capek, mama gak sayang aku nih, aku capek mah. Jadi kalau dibangunkan subuh itu, dia subuhnya setelah orang-orang pulang dari masjid, baru sholat subuh. Itu saya udah ngomong baik-baik sampai, ya Allah, kemana ya anak mama yang dulu manis, anak mama yang dulu alim, yang dulu nurut, kok sekarang jadi begini gitu. Kira-kira kalau diomongin begitu, anaknya jadi bahagia atau jadi nyesek, Bu?
Dia cuma senyum aja. Iya, dia itu nyesek namanya Bu ya. Baik Bu, karena waktu terbatas ya, saya bantu jawabkan, boleh Bu? Ya, Ibu 4, saya 11 Bu, amanahnya. Tuh ya, Masya Allah, eta anak dasar bukan bikinan saya ya. Semuanya ciptaan Allah, beda-beda tuh 11 tuh. Ada yang belum disuruh juga udah tahajud, ada yang didorong-dorong juga berat begitu. Tapi yakin aja ini pasti ladang amal bagi saya gitu. Tiap anak harus diperlakukan spesial masing-masing Bu. Dan posisi orang tua bukan hakim, melainkan suportif. Jadi kita bagian di bawah, kalau dia lupa kita yang ngingetin, dia malas kita yang nyemangatin, dia tidak hati-hati kita yang ngejaga, dia tergelincir kita yang motivasi, dia salah kita bantukan untuk tobat. Pokoknya nggak ada habisnya, kita tuh sebagai suportif. Nah, jadinya orang semangat itu kalau kita jadi suportif. Orang nggak nyaman tuh kalau kita di atas jadi hakim. Makanya kalau bisa menghindari aja perkataan tadi Bu, karena itu lebih penyinir ya. Mana anak mama ini? Kenapa anak-anak jadi begini? Ibu juga dulu kan begitu. Jadi tutung nanti kita. Dan gini Bu, tekniknya ya Bu, kalau ketemu anak tuh apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa Ibu bantu? Mungkin terlalu letih supaya bisa semangat ibadah gitu Bu. Apa yang bisa saya lakukan? Dan tiap ketemu tuh harus ngeluarin doa, nggak usah dikerasin ya. Ibu doakan kamu nak, itu kurang mempan ya. Yang bagus tuh dia tidur, kita ada di sampingnya doa, sholat 2 rakaat. Ya Allah, anak ini titipanmu, ciptaanmu, milikmu. Ampuni saya belum jadi orang tua yang amanah, belum jadi contoh yang baik, belum tulus mengurus dan mendidik. Semua ini salah saya ya Allah, ampuni. Izinkan anak ini menjadi anak yang Kau ridhoi. Mungkin itu lebih bermakna Bu, daripada kita banyak bicara yang membuat mungkin anak jadi menghindar. Begitu ya. Baik rekan-rekan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari sejenak kita menundukkan hati. Kita jujur mengakui kepada Allah yang Maha Tahu apapun yang kita lakukan. Kita dihargai orang lain karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, keburukan kita. Bahkan orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Tapi Allah tahu. Mudah bagi Allah membuka apa yang kita tutupi, dan mudah pula bagi Allah menghapuskan bagi hamba-hambanya yang bertobat. Tidak pernah ada yang mengancam kita selain kebusukan kita sendiri. Hidup kita menderita pasti buah karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Tapi Allah Maha Pengampun. Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali beristighfar. Seharusnya kita yang bergelimang dosa jauh lebih banyak. Marilah kita sejenak beristighfar, memohon ampunan dengan tulus. Allah Maha Tahu, Maha Dekat, Maha Mendengar, Maha Pengampun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Istighfarlah hadirin sambil jujur buka lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran kelam. Istighfar yang hidupnya lebih banyak melupakan Allah daripada mengingat Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya menuhankan duniawi, hanya jadi hamba uang, hamba sibukan dunia. Istighfar yang hidupnya musyrik, menuhankan nafsu, syahwat. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya munafik, yang sibuk membagus-bagus topeng padahal isinya busuk. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang durhaka kepada ibu bapak, yang air susu dibalas dengan air tuba. Istighfar hadirin yang menyia-nyiakan orang tuanya, yang jarang menyapa dengan tulus, yang hanya sisa waktu, yang kikir serba hitung-hitungan kepada ibu bapaknya. Istighfar yang kata-katanya sering melukai hati, durhaka kepada orang tua adalah petaka bagi dunia akhirat kita. Astagfirullahaladzim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya kotor, yang pikirannya kotor, yang tubuhnya kotor. Tidak ada satupun yang tidak disaksikan oleh Allah. Istighfar yang hatinya busuk, yang penuh kesombongan, kedengkian. Astagfirullahaladzim. Tobat yang sering zalim kepada keluarganya, yang tidak sungguh-sungguh mengurus anak-anak.
istighfar yang kurang aman terhadap keluarganya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin ya Allah, waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut ya Allah, taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah, pendamping hidup yang menjadikan kami dekat denganmu ya Allah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, muliakan akhlaknya ya Allah, kuatkan imannya, jadikan ahli ibadah, jadikan hafiz. Berikan pendamping terbaik bagi keturunan kami ya Allah. Ya Allah, lindungi dari kedurhakaan, lindungi dari apapun yang Engkau haramkan, lindungi dari kejahatan, kezaliman makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Istiqomahkan dalam kebaikan, kumpulkan di dunia mulia, kumpulkan di akhirat mulia ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Kau maha dekat, Kau maha mendengar, Kau yang mengumpulkan kami, Kau yang janji ya Allah tidak mengecewakan para peminta yang memohon padamu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin silakan doalah masing-masing. Amin. Doa hadirin, doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Allah mudah merubah takdir apapun dengan mengabulkan doa kita. Ya Allah, doakan juga hadirin istri supaya bisa disembuhkan Allah. Amin. Taqabbal minna ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Berikan kekuatan iman bagi yang masih rapuh ya Allah. Berikan kekuatan bagi yang sedang sakit lahir wal batin. Lapangkan rezeki yang halal barokah ya Allah. Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Ghani. Ya Allah, berikan kemudahan segala urusan yang membuat dekat denganmu. Jauhkan dari segala urusan yang membuat kami jauh darimu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami para pemimpin yang Kau ridhoi, pemimpin yang beriman teguh padamu, yang berakhlakul karimah, ahli ibadah yang amanah ya Allah. Kami berlindung kepadamu daripada pemimpin yang menjauhkan kami darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, pas waktu duhur. Sampai jumpa hadirin. Doa
Ahad 2 Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan ada takdir. Maafkan saya ya, dan tolong doakan supaya Allah mengampuni dan diberikan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.